Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan analisis struktur modal pada sektor minuman. Next. Sebelum memulai presentasi, izinkan saya sebagai moderator memperkenalkan anggota kelompok 6 yang terdiri dari Wulan Fitriani dengan NIM belakang 366, Nanda Eka Khairunisa dengan NIM 367, Andreas T. Hermawan dengan NIM 368, saya sendiri Amelia Siti Lutfia dengan NIM 369, Atikah Nur Amalia Lestari dengan NIM 370, Firdania Islami Siti Francisco dengan NIM 371. Next. Pemaparan ini akan membahas tentang yang pertama pengertian struktur modal, yang kedua variabel-variabel yang mempengaruhi struktur modal, yang ketiga perusahaan yang dianalisis, yang keempat tabel olah data, yang kelima analisis koefisien determinasi atau R2, yang keenam hasil uji regresi linear berganda, yang ketujuh hasil pengujian parsial atau uji T, yang kedelapan jurnal penelitian, dan yang kesembilan kesimpulan. Untuk selanjutnya, pembahasan yang pertama akan dipaparkan oleh rekan saya Atika. Untuk Atika dipersilahkan. Baik, terima kasih. Di slide ini ada pengertian struktur modal. Menurut Husnan 2002, struktur modal adalah perimbangan antara hutang dengan modal sendiri dalam struktur finansial perusahaan. Suatu perusahaan harus dapat menyediakan modal yang cukup ketika kegiatan operasional perusahaan meningkat, dan sekaligus dapat mengatasi modal ketika aktivitas perusahaan sedang menurun. Modal dapat diperoleh dari hasil operasi perusahaan maupun dari luar. Kegagalan dalam memperoleh modal akan menghambat kegiatan operasional perusahaan. Lalu menurut Trodoni dan Nasarudin 2007, struktur modal adalah suatu yang berkaitan dengan struktur pembelanjaan permanen perusahaan yang terdiri atas hutang jangka panjang dan modal sendiri. Nah, berdasarkan beberapa pengertian struktur modal tersebut, dapat disimpulkan bahwa struktur modal adalah komposisi pendanaan permanen jangka panjang yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan belanja perusahaan dengan sumber pendanaan jangka panjang yang berasal dari hutang jangka panjang dan modal sendiri, yaitu saham biasa, saham preferred, dan laba ditahan. Next. Selanjutnya ada variabel-variabel yang mempengaruhi struktur modal akan dijelaskan oleh rekan saya Nanda. Untuk Nanda dipersilakan. Baik, terima kasih Atika. Saya Nanda Eko Herunisa akan menjelaskan variabel-variabel yang mempengaruhi struktur modal. Yang pertama itu ada variabel dependen. Dalam perhitungan ini, yang menjadi variabel dependen adalah struktur modal. Sasaran struktur modal atau target kapital struktur yaitu kombinasi utang, saham preferen, dan ekuitas biasa yang akan menjadi dasar penghimpunan modal oleh perusahaan menurut Brigham dan Houston 2011. Jadi, rumus perhitungan struktur modal adalah total hutang dibagi modal sendiri. Menurut Asnawi dan Wijaya 2005. Berdasarkan definisi di atas, struktur modal diukur dengan perbandingan antara total hutang dengan modal sendiri atau debt to equity ratio. Nah, jadi rumusnya itu DER, hutang dibagi modal dikali 100. Next. Yang kedua itu ada variabel independen. Nah, dalam variabel independen itu ada rasio likuiditas.
Rasio likuiditas adalah rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan untuk membayar segera atau liquid terhadap kewajiban segera. Kemampuan bayar segera berarti dipergunakan aktiva lancar untuk membayar kewajiban segera atau utang lancar, menurut Asnawi dan Wijaya 2015. Fred Weston menyebutkan bahwa rasio likuiditas merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban atau hutang jangka pendek. Menurut Kasmir 2012. Dengan demikian, dalam perhitungan ini, pengukuran rasio likuiditas menggunakan rasio lancar atau current rasio yang merupakan perbandingan antara aktiva lancar dan hutang lancar. Nah, berikut rumusnya yaitu current rasio sama dengan aktiva lancar dibagi hutang lancar dikali 100. Next. Kemudian ada rasio profitabilitas, yaitu rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan mendapatkan hasil selama satu periode produksi, menurut Asmawi dan Wijaya 2015. Rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio ini memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan, menurut Kasmir 2012. Dalam perhitungan ini, profitabilitas diukur dengan menggunakan return on asset atau ROA dan return on equity atau ROE. Nah, rumusnya itu ROA, EBIT dibagi total aset dikali 100%, kemudian ROE, EAT dibagi equity dikali 100%. Kemudian next. Nah, sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini ada perusahaan yang dianalisis. Next. Di sini yang pertama ada PT Akasya Wira Internasional, yang kedua ada PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul, yang ketiga ada PT Delta Jakarta, yang keempat ada PT Mayora Indah, yang kelima ada PT Ultra Jaya Milk Industry dan Trading Company, lalu yang terakhir ada PT Sariguna Prima Tirta. Next. Selanjutnya ada tabel olah data yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan memaparkan hasil tabel olah data dari beberapa perusahaan. Nah, yang pertama ada PT AKT Internasional. Pada tahun 2017, return on asset-nya yaitu ada sebesar 0,06, kalau pada tahun 2018 sebesar 0,079, pada tahun 2019 sebesar 1,339, pada tahun 2020 sebesar 0,175, dan pada tahun 2021 sebesar 0,259. Lalu return on equity-nya pada tahun 2017 sebesar 0,09, tahun 2018 sebesar 0,109, pada tahun 2019 0,147, tahun 2020 0,193, tahun 2021 0,27. Lalu current rasionya pada tahun 2017 sebesar 1,201, 2018 sebesar 1,387, pada tahun 2019 sebesar 2,004, 2020 sebesar 2,97, 2021 sebesar 2,509. Lalu debt to equity rasionya pada tahun 2017 sebesar 0,986, 2018 0,828, 2019 sebesar 0,448, 2020 sebesar 0,368, lalu 2021 sebesar 0,344. Untuk perhitungan selanjutnya pada perusahaan yang lainnya bisa dilihat di tabel berikut. Next. Sekian dari saya lanjutkan kembali kepada rekan saya.
Baik. Next. Selanjutnya, saya akan memaparkan tentang analisis koefisien determinasi atau R2. Boleh di next. Di sini berdasarkan gambar di atas, hasil koefisien determinasi R2 nilai R square sebesar 0,971. Hal ini berarti besarnya pengaruh profitabilitas struktur aset, pertumbuhan aset, ukuran perusahaan, dan likuiditas terhadap struktur modal sebesar 97% dan sisanya 3% dipengaruhi oleh variabel lain. Untuk pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Dipersilahkan. Baik, terima kasih. Selanjutnya, di sini saya akan mempresentasikan hasil pengujian regresi linear berganda. Dari tabel berikut, berdasarkan gambar di atas, hasil analisis regresi dapat diketahui persamaan regresi berganda sebagai berikut. DR atau Y sama dengan 1,857 ditambah 0,019 kurang 0,288 kurang 7,503. Lalu, hasil dari persamaan regresi berganda di atas dapat disimpulkan bahwa konstanta sebesar 1,857 menyatakan bahwa jika variabel current ratio, return on asset, return on equity dianggap konstan, maka struktur modal adalah sebesar 1,857. Koefisien regresi X1 sebesar 0,019 menunjukkan bahwa arah hubungan positif antara current ratio terhadap struktur modal. Hal ini berarti setiap penambahan nilai current ratio sebesar atau satu satuan, maka struktur modal akan naik sebesar 1,749 dengan asumsi variabel yang lain konstan. Selanjutnya, koefisien regresi X2 sebesar minus 0,288 menunjukkan bahwa arah hubungan negatif antara return on asset terhadap struktur modal. Hal ini berarti jika variabel struktur aset naik satu satuan, maka struktur modal akan turun sebesar minus 0,288 dengan asumsi yang lain konstan. Lalu yang ketiga ada koefisien regresi X3 sebesar minus 7,503 menunjukkan bahwa arah hubungan negatif antara return on equity terhadap struktur modal. Hal ini berarti jika variabel struktur aset naik satu satuan, maka struktur modal akan turun sebesar minus 7,503 dengan asumsi yang lain konstan. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang hasil pengujian parsial menggunakan uji T. Next. Di sini merupakan tabel koefisien untuk pengujian parsial menggunakan uji T. Bisa di next. Dan ini merupakan interpretasi dari tabel tadi dengan nilai T tabel T sama dengan A per 2 dibagi N dikurangi K dikurangi 1. Artinya T sama dengan 0,05 dibagi 2 dibagi 18 dikurangi 3 dikurangi 1. Sama dengan 0,025 dibagi 14 sama dengan 0,001785. Berarti nilai T hitungnya yaitu 0,001785. Bisa disimpulkan, diketahui nilai sig
Untuk pengaruh X1 terhadap Y adalah sebesar 0,321 lebih kecil daripada 0,05 dan nilai T hitungnya 0,0017 lebih kecil daripada 1,308 sehingga dapat disimpulkan bahwa HA ditolak dan HO diterima. Berarti tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari current ratio terhadap DER. Yang kedua, diketahui nilai sig untuk pengaruh X2 terhadap Y adalah sebesar 0,425 lebih besar daripada 0,05 dan nilai T hitungnya 0,0017 lebih besar daripada negatif 0,994 sehingga dapat disimpulkan bahwa HA ditolak dan HO diterima. Berarti terdapat pengaruh yang signifikan dari ROA terhadap DER. Yang terakhir diketahui nilai sig untuk pengaruh X3 terhadap Y adalah sebesar 0,055 lebih besar daripada 0,05 dan nilai T hitungnya ada 0,0017 lebih besar daripada negatif 4,078 sehingga dapat disimpulkan bahwa HA ditolak dan HO diterima. Berarti terdapat pengaruh yang signifikan dari ROE terhadap DER. Terima kasih. Itu penjelasan dari pengujian parsial. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan memaparkan hasil jurnal penelitian. Next. Untuk jurnal yang pertama, faktor-faktor yang mempengaruhi struktur modal pada perusahaan makanan dan minuman. Penulisnya yaitu Dita Kusuma Sansutan dan Bambang Suryono dengan nama Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi volume 5 nomor 1 Januari 2016. Di dalam jurnal ini yaitu terdapat variabel yang dimana ada profitabilitas, struktur aset, pertumbuhan aset, ukuran perusahaan, dan likuiditas. Lalu adapun hasil penelitiannya yaitu yang pertama, profitabilitas mempunyai pengaruh positif dan tidak berpengaruh signifikan terhadap struktur modal. Yang kedua, struktur aset mempunyai pengaruh negatif dan berpengaruh signifikan terhadap struktur modal. Yang ketiga, pertumbuhan aset mempunyai pengaruh positif dan tidak berpengaruh signifikan terhadap struktur modal. Yang keempat, yaitu ukuran perusahaan mempunyai pengaruh negatif dan tidak berpengaruh signifikan terhadap struktur modal. Yang terakhir ada likuiditas, mempunyai pengaruh negatif dan berpengaruh signifikan terhadap struktur modal. Lalu yang kedua, ada pengaruh profitabilitas struktur aktiva dan ukuran perusahaan terhadap struktur modal perusahaan pada perusahaan real estate and property yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015. Yaitu dengan penulis Anggrita Denziana dan Eileen Delicia Yunggu. Dengan nama Jurnal Akuntansi dan Keuangan volume 8 nomor 1 Maret 2017. Variabel penelitian yang terdapat dalam jurnal tersebut yaitu profitabilitas, struktur aktiva, dan ukuran perusahaan. Hasil dari penelitiannya yaitu yang pertama, profitabilitas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap struktur modal. Yang kedua, struktur aktiva berpengaruh positif dan signifikan terhadap struktur modal. Yang ketiga, yaitu ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap struktur modal. Lalu yang selanjutnya, dengan judul faktor-faktor yang mempengaruhi struktur modal pada perusahaan makanan dan minuman, penulis Catur Facu Ukriyawati dan Diani Dewi, volume 6 nomor 1 tahun 2019, dengan nama jurnal Pengaruh Struktur Modal Pertumbuhan Perusahaan terhadap Nilai Perusahaan pada Perusahaan LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Lalu terdapat variabel penelitian yaitu pertumbuhan perusahaan dan ukuran perusahaan. Hasil dari
penelitian jurnal tersebut, yaitu pertumbuhan perusahaan yang menggunakan pengukuran pertumbuhan total aset, perusahaan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap nilai perusahaan. Dan yang kedua, ukuran perusahaan yang menggunakan pengukuran dari nilai logaritma natural total aset perusahaan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa ukuran perusahaan memiliki pengaruh terhadap nilai perusahaan. Lalu untuk pemaparan selanjutnya, saya serahkan kepada rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Jurnal yang keempat itu dengan judul Pengaruh Struktur Modal Terhadap Nilai Perusahaan atau PBV pada perusahaan sektor properti yang terdaftar di BEI periode 2013 sampai 2016. Penulis dan nama jurnal itu Priska Sondah, yang kedua Ivone Serang, yang ketiga Reiti Samadi. Jurnal EMBA Vol 7 nomor 3 Juli 2019. Variabel penelitian, return on asset atau ROA, return on equity atau ROE, dan debt to equity ratio atau DER. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan ROA, ROE, dan DER berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan pada perusahaan properti. Yang kelima, jurnal dengan judul Pengaruh Struktur Modal dan Keputusan Investasi Terhadap Profitabilitas dan Nilai Perusahaan. Penulis dan nama jurnal yang pertama itu Norma Safitri, yang kedua Anik Wahyuwati. Jurnal Ilmu dan Riset Manajemen volume 4 nomor 2 Februari 20155. Variabel penelitian, variabel eksogen atau independen, dan variabel dependent terikat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa struktur modal tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Keputusan investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas. Struktur modal berpengaruh negatif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Keputusan investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Yang terakhir itu ada determinasi struktur modal dan nilai perusahaan. Penulis dan nama jurnal Triasesia Artanur Suharti Putri Siahaan, Jurnal Manajemen Bisnis volume 19 nomor 3 12 Desember 2016. Variabel penelitian, variabel eksogen atau bebas, dan variabel dependen terikat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh signifikan. Struktur aktiva dan profitabilitas berpengaruh signifikan negatif terhadap struktur modal perusahaan, sementara struktur modal berpengaruh signifikan positif terhadap nilai perusahaan. Untuk selanjutnya ada kesimpulan yang akan dipaparkan oleh rekan saya Nanda. Untuk Nanda, dipersilahkan. Baik, terima kasih Amel. Di sini saya akan membacakan kesimpulan. Jadi kesimpulannya itu struktur modal mengindikasikan bagaimana perusahaan membiayai kegiatan operasionalnya atau bagaimana perusahaan membiayai aktivanya. Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi struktur modal, antara lain yaitu faktor rasio likuiditas dan profitabilitas. Periode pengamatan dalam perhitungan ini adalah selama 6 tahun, mulai dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2021. Perhitungan ini menggunakan data sekunder sebelumnya. Jumlah sampel yang digunakan dalam perhitungan ini 6 sampel perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Kemudian dalam perhitungan menggunakan analisis regresi. Nah, melihat dari hasil analisis data dan pembahasan yang dapat disimpulkan dari hasil perhitungan antara lain, jadi hasil pengujian likuiditas atau current ratio untuk pengaruh X1 terhadap Y adalah sebesar 0,321, lebih kecil 0,05, dan nilai T hitung 0,0017, lebih kecil 1,308. Berarti tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari current ratio terhadap DER.
Kemudian hasil pengujian profitabilitas atau ROA untuk pengaruh X2 terhadap Y adalah sebesar 0,425 lebih besar dari 0,05 dan nilai T hitungnya 0,0017 lebih besar dari min 0,994. Berarti terdapat pengaruh yang signifikan dari ROA terhadap DER. Kemudian hasil pengujian profitabilitas atau ROE untuk pengaruh X3 terhadap Y adalah sebesar 0,055 lebih besar dari 0,05 dan nilai T hitungnya 0,0017 lebih besar dari 4,078. Berarti terdapat pengaruh yang signifikan dari ROE terhadap DER. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Pembahasan tentang analisis struktur modal pada sektor minuman sudah selesai dipaparkan. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.